Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seminar proposal outline saya dengan judul Evaluasi dan Penataan Persimpangan Polda Jalan Ahmad Yani, Jalan Sungai Raya Dalam dengan menggunakan simpang tak sebidang. Perkenalkan, nama saya Rizky Oktaliansyah, NIM D10111611129. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing pertama saya, yaitu Bapak Dr. Rudi Sugiono Suyono STMT. Kemudian dosen pembimbing kedua saya yaitu Ibu Elsa Trimukti STMT. Kemudian dosen penguji pertama saya yaitu Ibu Nurlaili Kadarini STMT, dan dosen penguji kedua yaitu Bapak Heri Azwansyah STMT. Langsung saja masuk ke outline dari pembahasan kali ini, yaitu bab 1, pendahuluan, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan pembatasan masalah. Kemudian ada bab 2, studi pustaka, yang mencakup berdekatan perencanaan transportasi, interaksi sistem kegiatan dengan sistem jaringan. Yang ketiga, konsep perencanaan transportasi. 4, kapasitas ruas, volume lalu lintas, derajat kejenuhan, persimpangan, simulasi lalu lintas, dan aplikasi VISIM. Selanjutnya yaitu bab 3, metodologi penelitian, yang mencakup diagram alur penelitian, metode survei, serta metodologi penelitian. Untuk yang pertama, pendahuluan, bab 1, latar belakang. Kabupaten Kuburaya saat ini tengah gencar melakukan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat. Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya, serta letaknya yang bersebelahan langsung dengan Kota Pontianak, membuatnya sangat strategis untuk dilakukan pengembangan pusat bisnis, baik di bidang properti maupun retail. Bumi Raya Utama Group merupakan salah satu perusahaan yang melakukan ekspansi bisnis besar-besaran di bidang properti dan retail. Bumi Raya Utama Group saat ini sedang mengembangkan suatu kawasan komersial terpadu pusat bisnis di Kabupaten Kuburaya. Untuk saat ini, Bumi Raya sedang membangun pusat perbelanjaan yang diberi nama Bumi Raya City Mall, setelah pada tahun sebelumnya membangun Transmart. Pusat perbelanjaan ini tentu akan memiliki pergerakan lalu lintas yang sangat banyak, sehingga dibutuhkan kajian tentang pembangunan tersebut. Dengan adanya perubahan tata guna lahan tersebut, maka akan sangat berdampak di sekitar kawasan tersebut dan biasanya akan menyebabkan kemacetan. Kemacetan lalu lintas itu sendiri yaitu kondisi di mana volume lalu lintas lebih besar daripada kapasitas jalan. Kemacetan adalah hal yang sangat tidak disukai oleh pengguna jalan. Kemacetan juga akan dapat menimbulkan masalah-masalah lain, diantaranya polusi udara meningkat, operasional kendaraan meningkat, juga penurunan produktivitas dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diambil beberapa rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana kondisi lalu lintas di Simpang Polda Kalbar pada kondisi sekarang atau existing. Yang kedua adalah bagaimana kondisi lalu lintas di Simpang Polda Kalbar setelah dibangunnya kawasan komersial tersebut, serta proyeksinya di masa yang datang. Yang ketiga adalah bagaimana kinerja simpang pada Simpang Polda Kalbar setelah dilakukan pengaturan menggunakan simpang tak sebidang atau flyover. Yang keempat adalah apakah ada perbedaan yang signifikan pada kinerja simpang sebelum dan setelah dilakukannya pengaturan. Adapun tujuan penelitian kali ini yaitu pertama, mengetahui dampak pergerakan lalu lintas di Simpang Polda Kalbar akibat perubahan tata guna lahan tersebut, kemudian mengetahui seberapa besar pengaruh jika dibangunnya flyover di Simpang Polda Kalbar. Yang ketiga yaitu perencanaan bentuk flyover yang memiliki kinerja terbaik untuk simpang tersebut. Dapur batasan masalahnya yaitu pertama, penelitian dilakukan di Simpang Polda Kalbar. Yang kedua, tata guna lahan yang dilakukan adalah rencana pengembangan kawasan komersial terpadu Bumi Raya City. Yang ketiga yaitu data yang dibutuhkan adalah volume lalu lintas, data inventaris geometrik simpang, dan kemudian data kecepatan kendaraan. Yang keempat yaitu penggunaan jalan yang diamati yaitu kendaraan bermotor MC, kendaraan ringan LV, dan kendaraan berat HV. Penelitian ini tidak membahas dari segi konstruksi maupun biaya, tetapi hanya dari segi perencanaan geometrik dan pengaturan lalu lintasnya saja. Lanjut ke bab 2 yaitu studi pustaka. Pendekatan perencanaan transportasi.
Tujuan dasar dari perencanaan transportasi adalah memperkirakan jumlah serta lokasi kebutuhan akan transportasi, misalnya menentukan total pergerakan baik untuk angkutan umum maupun angkutan pribadi pada masa yang akan datang atau pada tahun rencana yang akan digunakan untuk berbagai kebijakan investasi perencanaan transportasi. Terdapat beberapa skala periode waktu dalam perencanaan transportasi. Ada skala menengah, skala panjang, dan skala pendek. Untuk skala panjang bisa sangat lama, yaitu bisa sampai 25 tahun. Kemudian ada skala pendek maksimal 5 tahun saja. Kemudian di antara kedua itu ada skala menengah, rentangnya yaitu 10 sampai 20 tahun. Kemudian masuk ke pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan umum untuk suatu perencanaan atau teknik dengan menganalisis semua faktor yang berhubungan dengan permasalahan yang ada. Contohnya, kemacetan lokal disebabkan oleh penyempatan lebar jalan dapat dipecahkan dengan melakukan perbaikan secara lokal. Adapun sistem transportasi makro itu sistem transportasi secara menyeluruh dapat dipecahkan menjadi beberapa sistem yang lebih kecil dan saling berkaitan satu sama lain. Jadi ada sistem kegiatan, sistem jaringan, dan sistem pergerakan. Selanjutnya yaitu tata guna lahan transportasi. Sistem transportasi perkotaan terdiri dari beberapa aktivitas seperti bekerja, sekolah, olahraga, belanja, dan bertamu yang berlangsung di atas sebidang tanah. Potongan lahan ini biasa disebut dengan tata guna lahan. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan perjalanan di antara tata guna lahan tersebut dengan menggunakan sistem jaringan transportasi, misalnya dengan berjalan kaki atau naik bus. Hal ini menimbulkan pergerakan arus manusia, kendaraan, dan barang. Selanjutnya itu interaksi sistem kegiatan dan sistem jaringan. Hubungan dasar antara sistem kegiatan, sistem jaringan, dan sistem pergerakan itu terbagi menjadi 5 poin, yaitu pertama, aksesibilitas dan mobilitas. Ini adalah ukuran potensial atau kesempatan untuk melakukan perjalanan. Kemudian ada pembangkit lalu lintas, bagaimana satu perjalanan dapat bangkit dari satu tata guna lahan. Kemudian sebaran penduduk, bagaimana disebarkan secara geografis ke dalam daerah perkotaan. Dan pemilihan moda transportasi menentukan faktor yang mempengaruhi pemilihan moda untuk tujuan perjalanan. Kemudian adalah pemilihan rute, menentukan faktor yang mempengaruhi pemilihan rute dari setiap zona asal dan setiap zona tujuan. Adapun konsep perencanaan transportasi, ini adalah model 4 tahap dalam perencanaan transportasi. Yang pertama yaitu bangkitan perjalanan. Tahapan pemodelan yang memperkirakan jumlah pergerakan yang berasal dari suatu zona dan jumlah pergerakan yang tertarik ke suatu zona. Kemudian ada sebaran perjalanan, berfungsi memberikan peramalan atas besarnya lalu lintas dengan informasi daerah asal dan daerah tujuan dari pergerakan tersebut. Kemudian yaitu pemilihan moda, apakah moda transportasi yang digunakan yaitu kendaraan pribadi atau kendaraan umum. Kemudian pemilihan rute berkaitan dengan rute mana yang akan dipilih. Ini tergantung dari alternatif terpendek, tercepat, dan termurah. Misalnya itu kapasitas ruas jalan dan persimpangan. Ini untuk kapasitas ruas jalan dapat dihitung dengan rumus MKJI. C sama dengan C0 dikali FCW dikali FCSP dikali FCSF dikali FCSCS. Kemudian untuk kapasitas persimpangan juga dapat dihitung dengan rumus MKJI, yaitu C sama dengan C0 dikali FW dikali FM dikali FCS dikali FRSU dikali FLT dikali FRT dikali FMI. Selanjutnya adalah volume lalu lintas. Volume lalu lintas adalah banyaknya kendaraan yang melewati suatu titik atau garis tertentu pada penampang melintang jalan. Jadi kendaraan yang dihitung yaitu ada 3, kendaraan ringan, kendaraan berat, dan kendaraan sepeda motor. Kendaraan bermotor yaitu beras 2 dengan 4 roda dengan jarak as 2-3 meter. Meliputi mobil penumpang, moped, mikrobus, pickup, dan truk kecil. Dapur kendaraan berat yaitu yang dengan roda lebih dari 4, seperti bus, truk 2 gandar, truk 3 gandar, dan kombinasi yang sesuai. Adapun sepeda motor, kendaraan yang bermotor dengan 2 atau 3 roda. Selanjutnya yaitu menghitung QSMP. Data jumlah kendaraan hasil survei kemudian dihitung
dan kendaraan per jam untuk setiap kendaraan dengan faktor koreksi atau EMP masing-masing kendaraan, yaitu LV 1, HV sama dengan 1,3 dan MC sama dengan 0,4. Arus lalu lintas total dalam SMP per jam dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. SMP sama dengan EMP LV dikali LV tambah EMP HV dikali HV ditambah EMP MC dikali MC. Selanjutnya yaitu derajat kejenuhan, yaitu rasio arus lalu lintas terhadap kapasitas jalan digunakan sebagai faktor kunci dalam penentuan tiket kinerja satu jalan. Rumusnya yaitu DS sama dengan QSMP per C. Ini adalah level of service yang didapatkan dari perhitungan DS. Bisa dilihat untuk tingkat layanan A yaitu rentannya 0 sampai 0,2, B 0,21 sampai 0,44 dan seterusnya, bisa dilihat di tabel. Kemudian ada persimpangan. Menurut Hobbes, tipe simpang dibedakan menjadi dua, ada tipe simpang tak sebidang dan simpang sebidang. Untuk simpang sebidang adalah jalan yang berpotongan pada suatu bidang datar. Jadi simpang sebidang ada simpang tak bersinyal, simpang bersinyal, dan bundaran. Untuk simpang tak bersinyal ini digunakan di daerah pemukiman dan daerah pedalaman. Kemudian ada simpang bersinyal digunakan daerah persimpangan dengan arus lalu lintas yang tinggi sehingga dibutuhkan simpang bersinyal untuk pengaturan lalu lintasnya. Kemudian ada bundaran berfungsi sebagai pengontrol, pembagi, dan pengaruh sistem lalu lintas berputar satu arah. Tujuan utama bundaran adalah melayani gerakan yang menerus, namun hal ini tergantung dari kapasitas dan luas daerah yang dibutuhkan. Masuk ke simpang tak sebidang. Ini adalah simpang jalan yang berpotongan melalui atas atau bawah. Pertemuan jalan pada jalan-jalan yang lebih penting biasanya berupa pertemuan jalan tak sebidang. Karena kebutuhan yang untuk menyediakan gerakan membelok tanpa berpotongan, maka dibutuhkan tikungan yang besar dan sulit serta biayanya mahal. Pertemuan jalan tak sebidang juga membutuhkan daerah yang luas sehingga penempatan dan tata letaknya sangat berpengaruh oleh topografi. Ini ada gambarnya sih, tipe-tipe simpang tak sebidang bisa dilihat. Yaitu simulasi adalah proses peniruan suatu yang nyata berdasarkan keadaan di sekelilingnya. Kemudian adalah aplikasi VISIM yang digunakan untuk ini simulasi. VISIM adalah software asal Jerman yang biasa melakukan simulasi dan menguasai kinerja untuk lalu lintas mikroskopik transportasi umum, transportasi pribadi maupun pejalan kaki. Adapun kemampuan VISIM itu sendiri adalah dapat menganimasikan perangkat taman besar dengan bentuk 3D dan simulasi jenis kendaraan. Selain itu juga klip video hasil simulasi dapat direkam dan juga ditambahkan bangunan-bangunan dan fasilitas dalam bentuk animasi 3 dimensi. Ada pengantar muka VISIM seperti ini. Lanjut ke bab 3, metodologi penelitian. Ini diagram alur penelitiannya. Pertama mulai, kemudian identifikasi masalah, studi literatur, metodologi penelitian. Kemudian lanjut data primer. Data primer mencakup data traffic count atau volume lalu lintas, data inventaris, geometrik dan sebagainya. Kemudian data kecepatan dan data survei asal tujuan atau survei OD. Ini data sekunder. Ini ada data badan pusat statistik, bisa dapat dari internet. Kemudian data tata guna lahan dan data jumlah kendaraan. Sebenarnya dari kedua data primer dan sekunder itu bisa dilakukan analisa data. Itu pertama analisa kondisi existing pada tahun 2020 dengan NKJI dan VISIM. Kemudian dilakukan analisa pemodelan transportasi 4 tahap untuk meramalkan pada masa operasi, yaitu pada tahun 2023 dengan NKJI dan VISIM, dan analisa pada masa proyeksi 10 tahun 2033 dengan NKJI dan VISIM. Selanjutnya yaitu menemukan solusi terbaiknya, yaitu perencanaan simpang tak sebidang. Apabila luasnya sudah kurang dari C, maka dilakukan perencanaan ulang. Namun apabila luasnya lebih besar dari C,
Lanjut ke kesimpulan dan saran. Sudah selesai. Nah, jadi metode survei. Metode survei yang digunakan yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kondisi lapangan terkini di lokasi penelitian sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan. Nah, ini adalah lokasi survei berada pada Jalan Ahmad Yani, Jalan Sungai Raya Dalam, Pontianak. Ini tampak menggunakan drone. Dan survei pendahuluan. Untuk mencari data primer terlebih dahulu dilakukan survei pendahuluan. Gunanya yaitu mengetahui gambaran umum, merencanakan posisi surveyor, dan menentukan peralatan apa saja yang digunakan untuk penelitian. Ini adalah hasil survei pendahuluan saya, yaitu dari survei tersebut dapat ditentukan pos-pos survei yang akan di tempat para surveyor. Setiap pos ini berisi sekitar 1-2 orang yang mempunyai tugas yang berbeda-beda. Masing-masing surveyor ditugaskan untuk menghitung pendekat dari satu arah saja. Nah, adapun pos surveyor ya, pos 1 di sini, pos 2 di sini, 3 di sini. Kemudian survei volume lalu lintas. Maksud dan tujuan survei ini adalah mendapatkan data tentang jumlah dan jenis kendaraan yang lewat kendaraan tersebut, yaitu kendaraan ringan, kendaraan berat, dan sepeda motor. Survei dilakukan selama 3 hari, yaitu hari Sabtu, Ahad, dan hari Selasa, di mana hari Selasa dianggap mewakili hari kerja. Survei dilakukan selama 12 jam, dimulai pada pukul 6.00 sampai 18.00. Alat yang digunakan pada survei yaitu hand counter, ATK, dan lembar isian form. Nah, ini adalah form surveinya. Kemudian lanjut ke survei geometrik jalan. Dilakukan mendapatkan data mengenai geometrik jalan, tata guna lahan, pinggir jalan, pengaturan lalu lintas, serta kesadaran prasarana dari simpang yang disurvei. Nah, ini adalah form surveinya. Lanjut ke survei kegiatan. Survei ini digunakan untuk analisis perilaku masyarakat dalam berlalu lintas di daerah yang dikaji. Digunakan dalam perjalanan perilaku masyarakat dalam penggunaan simpang. Survei ini digunakan secara elektronik, yaitu menggunakan alat radar speed gun seperti terlihat pada gambar. Dan survei asal tujuan ini menggambarkan pola pergerakan orang dan barang di suatu area tertentu. Informasinya yaitu berupa asal dan tujuan perjalanan, lama waktu dari titik asal ke titik tujuan, dan moda perjalanan. Kemudian masuk ke metodologi penelitian. Penelitian harus memiliki alur penelitian yang jelas agar maksud dan tujuan penelitian tersebut bisa tercapai. Agar ini juga agar mudah membaca dalam memahami maksud penelitian. Yang pertama yaitu studi literatur, dengan mengumpulkan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti buku-buku tentang transportasi jalan raya, serta jurnal-jurnal ataupun skripsi. Adapun kedua yaitu tahap pengumpulan data, yaitu berupa data primer dan data sekunder. Kemudian rekapitulasi data dan evaluasi data. Apabila data yang sudah didapat sebelumnya dirasa cukup, maka bisa dilanjutkan. Apabila kurang, dilakukan pengambilan data kembali. Masuk ke tahap analisis data. Tahap pertama yaitu analisis kinerja persimpangan kondisi existing. Ini adalah digunakan untuk mencari mengetahui tingkat kinerja lalu lintas pada simpang sebelum adanya pengembangan kawasan terpadu Bumi Raya City, yang ditinjau berdasarkan parameter seperti kapasitas, derajat kejenuhan, tundaan, dan panjang antrian berdasarkan KJI 1957. Adapun tahap kedua yaitu analisis kinerja simpang pasca pembangunan, yaitu pada tahun 2023 dan proyeksinya pada 10 tahun pada tahun 2033. Pada tahap ini digunakan analisis model 4 tahap. Model 4 tahap ini adalah digunakan untuk meramalkan kinerja jaringan jalan dan simpang di masa yang akan datang. Jadi model 4 tahap ini adalah salah satu metode yang bisa digunakan untuk ramalan. Adapun tahap ketiga yaitu perencanaan flyover dengan kinerja terbaik. Pada perencanaan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama yaitu pemilihan tipe jembatan layang sesuai. Faktor-faktor yang pengaruhnya yaitu topografi, proyeksi karakteristik lalu lintas, lahan yang tersedia,
dampak daerah sekitarnya, serta lingkungan secara keseluruhan. Kemudian selanjutnya yaitu perencanaan geometrik. Ini diperhatikan juga tipe jalan dan kelas jalan yang pada persimpangan tersebut sesuai dengan standar perencanaan geometrik untuk jalan perkotaan Direktorat Jenderal Bina Marga. Yang ketiga yaitu analisis tingkat kinerja simpang setelah dibangunnya jalan layang. Perhitungan dilakukan menggunakan aplikasi PTV Visim. Terakhir yaitu tahap kesimpulan. Tahap ini diisi dengan data yang harus sesuai dengan tujuan akhir yang tidak dicapai oleh peneliti. Dicantumkan juga beberapa saran guna memperbaiki penelitian selanjutnya di masa yang akan datang. Ini ada daftar pustakanya. Selanjutnya saya akan tampilkan contoh simulasi Visim setelah saya buat di simpang Polda. Ini seperti kita lihat, ini adalah kendaraan yang berasal dari ruas jalan Sungai Raya Dalam sebelah barat. Ini jalan Ahmad Yani utara, Serdam timur, dan ini adalah jalan Supadio sebelah selatan. Kita cepatin saja. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.